Malam itu, aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya, meskipun kedua tanganku penuh dengan kantong belanjaan berisi bahan makanan favorit Fahri. Aku membeli semuanya dengan harapan sederhana, menciptakan suasana hangat di jamuan keluarga kecil yang sudah kami rencanakan. Di titik itu, aku masih percaya bahwa sedikit kehangatan bisa memperbaiki banyak hal, bahwa mungkin, meskipun kami sering bertengkar akhir-akhir ini, ada kesempatan untuk kembali seperti dulu. Aku lelah, tubuhku pegal, tapi di balik rasa letih itu ada secercah harapan yang membuatku bertahan. Begitu aku memutar gagang pintu, suara bising dari ruang tengah langsung menyambar telingaku. Suara piring, kursi yang digeser, dan tawa kaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menyiapkan hati. Aku tahu keluarganya sedang menunggu, dan aku terlambat karena antrean panjang di pasar. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut untuk meminta maaf, suara Fahri yang keras dan marah meledak seperti petir tepat di atas kepalaku. "Kau kemana, Ayla? Sudah 1 jam aku menunggu. Malu aku di depan keluargaku." Nada suaranya menusuk. Kata-katanya membelah udara dan menusuk dadaku jauh lebih dalam daripada yang bisa kulihat. Aku refleks mundur setengah langkah. Aku ingin menjelaskan bahwa aku menunggu hampir 30 menit di kasir, bahwa aku berlari kecil dari halaman rumah menuju pintu, tapi tidak satupun keluar dari bibirku. Napasku tercekat melihat wajah Fahri yang memerah, rahangnya mengeras, dan matanya yang tajam seperti tidak mengenaliku sama sekali. "Fahri, Aku tidak butuh alasan." Dia memotong kata-kataku keras sekali sampai aku seperti kehilangan pijakan. "Kau membuatku tampak bodoh. Ibuku menunggu, kakakku menunggu, semua menatapku seolah aku tak bisa mengatur istriku sendiri." Di belakangnya, Burika berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya datar namun penuh penilaian. Kakak laki-laki Fahri, Reza, bersandar di sofa sambil tersenyum miring. Senyum yang membuatku ingin lenyap dari dunia. Suasana itu begitu menekan, seolah seluruh ruangan memojokkanku. "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik," bisikku, hampir tidak terdengar. Tapi Fahri tidak peduli. Dia sudah terbakar oleh tekanan, oleh kemarahan, oleh kebutuhan aneh untuk membuktikan dirinya di depan keluarganya. Dia melangkah mendekat, dan sebelum aku bisa mundur lagi, sebelum pikiranku sempat menangkap apa yang terjadi, tamparan itu mendarat. Suara telapak tangannya membentur pipiku terasa keras, jelas, menyakitkan. Tapi rasa sakit fisik itu bukan apa-apa dibandingkan sakit yang merambat jauh ke dalam dadaku. Rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dalam diriku, perlahan, tenang, namun sangat menyakitkan. Untuk sesaat dunia berhenti. Nafasku hilang. Kupikir aku akan jatuh sekarang juga. Di belakang Fahri, Burika menggeleng pelan. Bukan terkejut, bukan khawatir, lebih kepada kecewa, seolah aku gagal memenuhi standar yang bahkan tak pernah ku mengerti. Reza mengeluarkan tawa kecil penuh ejekan. "Dasar istri ceroboh," gumamnya sambil mengambil keripik dari meja, sama sekali tidak peduli bahwa aku baru saja diperlakukan seperti bukan manusia. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin bertanya kenapa orang-orang yang pernah kukira keluargaku bisa begitu cepat mempermalukanku. Tapi tenggorokanku terasa terkunci. Kata-kata itu tidak mau keluar. Semua emosi tertahan di dada, menumpuk, menekan, sampai rasanya aku tak bisa bernapas. Aku memaksakan senyum kaku, meskipun mataku panas. Lalu aku melangkah pergi, masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, seluruh kekuatan yang kutahan runtuh. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan, mengalir begitu deras seperti pintu air yang jebol. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam perutku, mencoba menarik napas sambil menahan isak yang pecah sedikit demi sedikit. Dadaku terasa seperti pecah perlahan di dalam dada. Seakan sesuatu di dalam diriku hancur tapi tidak cukup cepat untuk membuatku pingsan dan tidak merasakannya. Sementara isakanku mereda sedikit, kepalaku terasa ringan. Duniaku berputar pelan, seperti lantai kamar bergerak. Aku mencoba berdiri, mencoba mengambil segelas air,
Tapi langkahku goyah. Aku menahan dinding, tetapi pandanganku mulai menghitam di tepinya. Aku pikir itu hanya pusing karena terlalu banyak emosi. Aku pikir aku hanya kelelahan. Tapi napasku tiba-tiba sulit ditarik. Seperti ada tali yang melilit dadaku. Mataku berkunang-kunang. Dan dalam hitungan detik, tubuhku kehilangan tenaga. Aku tidak sempat memanggil siapapun saat lututku lemas dan tubuhku jatuh ke lantai. Terbaring miring dengan pipi dingin menempel pada keramik. Aku mencoba berusaha menggerakkan jari-jari tanganku, tapi tubuhku tak mau mendengar. Napasku dangkal. Semuanya menjadi sayup-sayup. Hanya suara jantungku yang berdetak panik, berlari lebih cepat daripada pikiranku. Di luar kamar, aku masih bisa mendengar suara Fahri. Dia masih mengeluh, masih memaki, masih menuntut penjelasan. Dia tidak menyadari apapun. Tidak tahu bahwa tak jauh dari tempat dia berdiri, istrinya tergeletak tak berdaya. Dan dalam kesunyian yang menakutkan itu, aku menyadari sebuah hal. Dalam 15 menit ke depan, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi, dan semuanya berawal dari tangannya sendiri. Kesadaran kembali perlahan, seperti cahaya yang menembus jendela gelap. Aku membuka mata dengan susah payah, namun ruangan tampak berputar seolah dinding dan langit-langit bergerak menjauh lalu mendekat lagi. Rasanya seperti aku terdampar di tempat asing, padahal aku masih berada di kamar yang sama. Pandanganku kabur, napasku panas, dan ada tekanan tajam di dada yang membuatku sulit menarik udara. Aku mencoba duduk, tapi tubuhku terasa berat, seakan seluruh bebanku selama ini melebur dan menumpuk di atas tulang rusukku. Aku menutup mata lagi, berharap pusingnya mereda. Tapi justru rasa sakit itu makin menekan, membuatku kembali pada ketakutan yang sempat kuabaikan selama berbulan-bulan. Serangan kecemasan yang datang tiba-tiba, menghantam seperti gelombang besar tanpa peringatan. Dalam kegelapan yang menyelimuti pikiranku, sebuah kenangan muncul, seolah tubuhku memilih melarikan diri ke masa ketika semuanya masih mudah. Aku melihat diriku beberapa tahun lalu, berdiri di halaman rumah orang tuaku, tertawa bersama Fahri di bawah hujan gerimis. Wajahnya lembut, matanya penuh harapan. Saat itu, dia meraih tanganku dan berputar pelan, membuatku tertawa hingga perutku sakit. Kami berbicara tentang rumah masa depan, anak-anak, perjalanan jauh, dan bagaimana kami ingin melewatkan akhir pekan dengan menonton film sambil makan mie instan. "Ayla," katanya waktu itu, "kita akan baik-baik saja selamanya." Aku percaya. Aku benar-benar percaya. Kenangan lain menyusul. Malam ketika aku bertanya pelan, hanya berdua di balkon sempit apartemen pertama kami. "Fahri, kapan kita berhenti mencintai?" Dia tertawa waktu itu, mengusap pipiku, meyakinkan bahwa kami tidak akan pernah berhenti. Tapi sekarang, semua itu terasa begitu jauh, begitu asing, seperti kisah orang lain. Suara langkah cepat mengembalikan aku ke kamar gelap. Pintu terbuka, dan cahaya dari lorong menerobos masuk. Nadia berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Dia berlari kecil ke arahku begitu melihat keadaanku. "Ayla, astaga. Apa yang terjadi padamu?" Suaranya bergetar ketika matanya menangkap bekas merah di pipiku. Jemarinya menyentuhnya perlahan, dan raut wajahnya berubah antara marah dan sedih. "Ayla, kau berhak dicintai tanpa takut." Kata-katanya menusuk lembut namun kuat. Ada sesuatu yang bergeser dalam diriku ketika mendengarnya, seperti retakan kecil yang mulai membelah tembok yang kubangun selama ini. "Aku tidak tahu lagi siapa diriku," bisikku. Suaraku terdengar asing, serak, jauh dari diriku yang dulu ceria. Aku merasa seperti bayangan. Seperti aku tinggal menunggu hilang. Nadia duduk di sampingku, memegang tanganku. "Kau tidak hilang. Kau hanya terluka, Ayla." Ketika aku mencoba mengatur napas, langkah lain terdengar dari lorong. Dokter Ardan muncul, membawa tas kecil berisi alat medis. Dia pernah merawat ayahku saat sakit dulu, dan kehadirannya selalu membawa rasa aman yang berbeda. Bukan romansa, bukan ketertarikan, tapi semacam kehangatan yang berasal dari empati tulus.
Boleh aku memeriksamu, Ayla? Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Dia memeriksa detak jantungku, tekanan darah, dan meminta aku bernapas perlahan. Wajahnya mengerut, penuh keprihatinan. Ini bukan sekadar pusing, katanya hati-hati. Tubuhmu menunjukkan tanda-tanda burnout dan tekanan emosional yang berat. Kau tidak boleh mengabaikannya. Kau sudah melewati batas kemampuanmu. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang kembali ingin jatuh. Mendengar seseorang mengakui betapa sulit semuanya terasa membuat dadaku semakin sesak, tapi juga sedikit lebih ringan. Seakan ada seseorang yang akhirnya melihat apa yang selama ini kusembunyikan. Aku mencoba berdiri untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, tapi begitu bangkit, pandangan kembali berputar. Lututku goyah, dan sebelum aku jatuh, Nadia memegang lenganku dengan cepat. Ayla, duduk. Kau belum kuat. Aku mengangguk lemah, memejamkan mata lagi. Dunia terasa semakin jauh. Aku akan panggil Fahri, kata Nadia. Suaranya mantap, mulai bangkit. Mendengar nama itu saja membuat seluruh tubuhku menegang. Napasku macet di tenggorokan. Ketakutan yang kucoba tekan sejak tadi melonjak begitu cepat, hingga membuat tangan dan kakiku dingin. Jangan, bisikku keras, memegang lengan Nadia dengan sisa tenagaku. Jangan panggil dia akan marah lagi. Nada panikku membuat Nadia berhenti seketika. Matanya melebar, menyadari betapa parahnya ketakutan yang kini hidup dalam diriku. Aku menunduk, terisak pelan. Dan di titik itu, aku tahu sesuatu harus berubah. Aku tidak ingat momen pertama saat tubuhku mulai goyah. Yang kuingat hanya rasa panas yang menjalar dari dada ke leher, seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggamku semakin erat. Napasku tersengal, lalu hilang. Dunia berputar dengan kecepatan yang membuatku kehilangan orientasi. Aku berusaha memanggil nama Nadia, tapi suaraku pecah menjadi isak kecil. Lalu semuanya gelap. Tubuhku jatuh sebelum sempat kutopang dengan tangan. Aku merasakan dingin lantai menyambutku, namun sensasinya segera menghilang, ditelan oleh kekosongan yang menelan seluruh kesadaranku. Ayla! Astaga! Ayla! Tolong! Ada yang bisa bantu? Suara Nadia terdengar jauh, seperti datang dari ujung terowongan. Ketakutannya merambat melewati gelap yang menelanku. Langkah kaki berdentum. Panik. Tergesa. Apa yang terjadi? Ya Allah! Suara Burika pecah, penuh kengerian. Aku ingin membuka mata. Ingin mengatakan aku baik-baik saja, meski aku sendiri tahu itu bohong. Tapi tubuhku seperti bukan milikku lagi. Lalu suara itu muncul. Suara yang beberapa menit lalu penuh amarah, namun kini berubah menjadi serpihan ketakutan. Ayla! Ayla! Buka mata Mu. Sayang, dengar aku. Fahri. Nada suaranya pecah. Aku belum pernah mendengarnya seperti itu. Sesak, gemetar, seakan jantungnya sendiri tak stabil. Dia berlutut di sampingku, mengguncang bahuku ringan. Namun aku hanya terkulai. Jangan begini. Jangan tinggalkan aku. Ayla, tolong buka mata, katanya sambil terisak. Dia menempelkan keningnya pada jemariku, memohon dengan suara yang hampir tak terdengar. Maafkan aku, tolong jangan hukum aku begini. Aku janji aku berubah. Ayla, bangunlah. Ada tetes air jatuh ke kulitku, air mata Fahri. Ironi yang menusuk di tengah kegelapan. Tapi tubuhku tetap diam. Pintu depan terbuka kasar. Apa yang terjadi? Minggir. Suara tegas itu adalah suara yang sudah lama tak kudengar. Dokter Ardan. Dia langsung berjongkok di sisiku, memeriksa nadi, detak jantung, dan pola napasku dengan kecepatan profesional namun sentuhan penuh empati. Nadi cepat turun, sangat lemah, gumamnya. Dia mengalami serangan panik berat, bercampur trauma akut. Fahri terisak. Aku tidak bermaksud. Ini salahku. Dok, semua salahku. Ardan menatapnya sekilas,
tatapan tajam namun penuh kontrol. Ini bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Turun dari sini, kamu membuat situasi lebih buruk. Namun Fahri tidak bergerak. Dia memegang tangan kiriku, menggenggamnya seakan itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Aku tidak mau jauh dari dia. Tolong selamatkan dia. Ardan menghela napas pendek, lalu memberi instruksi kepada Nadia. Ambil air dingin dan kain. Cepat. Sementara itu, ia mengangkat sedikit kepalaku, memberi ruang udara agar napasku tidak terhambat. Sentuhannya membuatku merasa seakan suara gelap mulai retak perlahan. Bernapaslah, Ayla, aku tahu kau bisa mendengarku, bisiknya. Detik berikutnya, aku mendengar langkah tergesa di belakang. Kainnya, Dok. Bagus. Bantu saya. Kain dingin ditempelkan di leher dan dahiku. Tubuhku merespon sedikit. Sebuah kedutan kecil di ujung jari. Nadia mendesah lega. Tapi Fahri justru semakin panik. Tuhan. Ayla, tolong. Aku mohon. Suara Ishak yang menyayat memenuhi ruangan. Aku ingin membukakan mata. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi dunia belum menyambutku kembali. Saat Ardan memastikan kondisiku stabil untuk dipindahkan ke sofa, Fahri tiba-tiba berdiri menjauh. Napasnya memburu, wajahnya pucat seperti tak mengenali dirinya sendiri. Dia memegang kepala dengan kedua tangan, lalu berjalan tersandung menuju kamar mandi. Pintu terbanting. Lalu, teriakan itu. Teriakan yang bukan marah, tapi hancur. Apa yang sudah aku lakukan? Ya Tuhan. Apa yang sudah aku lakukan pada Ayla? Suaranya memantul dari dinding sempit kamar mandi, berubah menjadi ratapan yang mengiris. Aku, dalam kabut kesadaranku, merasa seluruh tubuhku menegang mendengar itu. Sebuah bagian dari diriku ingin iba, tapi bagian lain hanya ingin lari. Beberapa menit kemudian, gelap yang menyelimutiku mulai memudar. Cahaya merayap perlahan. Lalu bayangan-bayangan menjadi bentuk. Aku merasakan kain dingin di wajahku. Aroma minyak kayu putih samar di udara. Ayla. Suara Nadia. Serak namun lega. Aku membuka mata perlahan. Dunia terasa berat. Namun nyata. Ardan mencondongkan tubuh. Memastikan kesadaranku kembali. Kau aman sekarang, katanya lembut. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku kering. Nafasku masih terputus-putus. Lalu aku melihat ke sekeliling. Wajah cemas. Kecemasan yang menempel di dinding. Dan di belakang pintu kamar mandi. Hening yang menakutkan. Jangan bangun dulu, ujar Ardan. Namun aku sudah merasakan kata-kata itu naik ke bibirku. Kata-kata yang tak kusangka akan keluar. Tapi seolah lahir dari ketakutan terdalam yang baru saja menghancurkan sisa kekuatanku. Dengan suara hampir berbisik, namun jelas, aku berkata, aku ingin Fahri pergi. Nadia menatapku terpaku. Burika menutup mulutnya terkejut. Ardan berhenti bernapas sesaat. Dan dari balik pintu kamar mandi, sunyi total. Ketika kubuka mata pagi itu, cahaya yang menembus tirai terasa berbeda, lebih lembut, namun juga lebih jujur. Tubuhku masih lemah. Tapi hatiku, anehnya tenang. Tenang seperti seseorang yang akhirnya tahu apa yang harus dilakukan, meski keputusan itu menyakitkan. Fahri duduk di kursi kecil dekat sofa tempatku berbaring. Rambutnya berantakan, mata sembab, dan jemarinya saling menggenggam seakan itu satu-satunya yang bisa menahannya agar tidak runtuh. Saat aku bergerak pelan, ia langsung berdiri. Ayla, kamu sudah sadar? Sayang, aku. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia berhenti. Tidak kasar, tidak marah. Hanya, cukup. Fahri, ucapku perlahan, suaraku nyaris berdesah. Aku ingin pergi dari rumah ini, untuk sementara. Dia terdiam, tidak bernapas. Lalu wajahnya memucat seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Ayla. Jangan lakukan ini. Aku bisa berubah.
Aku akan berubah. Suaranya pecah, namun aku tetap memandangnya dengan ketenangan yang membuatnya semakin panik. Aku tidak membencimu, kataku lembut. Aku hanya tidak bisa bernapas di sini. Dia menggeleng cepat, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya pelan sebelum ia sempat menyentuh. Tolong, jangan menjauh dariku, pintanya dengan suara serak. Aku takut kehilangan kamu. Aku menghirup napas dalam-dalam. Aku juga pernah takut kehilangan kita. Tapi, Fahri, kamu tidak melihat aku perlahan hilang dari diriku sendiri. Lalu, dengan suara nyaris seperti bisikan yang menggores hati, aku berkata, cinta tidak mati dalam satu malam. Tapi perlahan, aku mati di dalamnya. Kata-kata itu membuatnya limbung. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang sudah tak bisa ia sembunyikan. Tapi berbeda dari sebelumnya, aku tidak merasa ingin menenangkannya. Untuk pertama kalinya, aku ingin menenangkan diriku sendiri. Beberapa jam kemudian, dengan bantuan Nadia, aku berdiri di depan pintu rumah. Tas kecil di bahuku, tubuhku masih lemah, tapi langkahku lebih pasti dari sebelumnya. Bu Rika memelukku singkat, matanya berkaca-kaca. Maafkan kami, kalau kami pernah menutup mata, katanya lirih. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada dendam. Hanya kenyataan bahwa aku perlu pergi. Fahri berdiri di ambang pintu. Wajahnya seperti seseorang yang tenggelam dan tidak bisa berenang. Ayla, ayo bicara lagi. Tolong. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan ikut terapi. Aku sudah membuat janji. Nafasnya tersengal. Aku akan lakukan apapun. Aku tahu, jawabku lembut. Dan aku berharap kamu melakukannya. Tapi proses itu harus dimulai tanpa aku di sampingmu. Tangisnya pecah terbuka. Tidak histeris, tidak marah, hanya patah. Aku menundukkan kepala sedikit, lalu berbalik. Tidak menutup pintu dengan keras. Tidak menatap belakang. Aku hanya berjalan menuju mobil Nadia, meninggalkan rumah yang pernah menjadi impian, lalu menjadi penjara, dan kini menjadi kenangan yang perlu dijauhkan. Hari-hari di rumah Nadia terasa seperti menarik napas setelah begitu lama tenggelam. Di kamarnya yang sederhana, aku belajar tidur tanpa ketakutan. Kadang aku menangis tanpa suara, bukan karena rindu, melainkan karena tubuhku akhirnya mengizinkan diriku merasakan semua yang selama ini kutahan. Sementara itu, Fahri benar-benar memulai terapi. Nadia mendapat kabar dari sepupunya, psikolog yang ia hubungi untuk Fahri. Tidak ada drama. Tidak ada rayuan agar aku kembali. Hanya langkah kecil seorang pria yang terlambat menyadari apa saja yang telah ia rusak. Suatu sore, saat aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh, Nadia masuk sambil membawa sebuah amplop. Ini dari Fahri, katanya pelan. Aku mengusap amplop itu dengan ibu jari. Tulisannya bergetar, seperti tangannya gemetar saat menulis. Setelah beberapa menit menatapnya, aku membukanya. Tulisan dalamnya sederhana, tanpa puitis yang dipaksakan, tanpa janji kosong. Hanya kejujuran seorang manusia yang sedang belajar mengenali dirinya sendiri. Ia menuliskan penyesalan atas kata-kata yang menyakitiku. Mengenang malam-malam ketika kami pernah merayakan hujan, memimpikan masa depan. Ia meminta maaf bukan untuk meminta aku kembali, tapi untuk memberiku ruang agar aku tidak menyalahkan diriku sendiri. Di akhir surat, ia menulis, "Jika suatu hari aku pulih, aku berharap bisa menjadi laki-laki yang pantas kau cintai. Tapi jika tidak, aku ingin kamu bahagia, bahkan jika bukan bersamaku." Surat itu jatuh ke pangkuanku. Air mata mengalir, bukan karena patah hati, tapi karena aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, hak untuk merasakan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pantai dekat rumah Nadia. Senja menggantung, menumpahkan warna emas di permukaan air. Aku duduk di pasir, membaca kembali surat itu. Ombak berlari ke pantai lalu mundur perlahan, seolah mengajakku ikut bernafas bersamanya.
Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan. Bukan karena kebencian. Tapi karena kebebasan. Angin menerpa wajahku, menghapus sisa basah di pipi. Dan dengan suara lirih yang hanya laut yang mendengar, aku berkata pada diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Jika suatu hari Fahri menemukan jalannya kembali padaku, itu adalah takdir. Tapi malam itu, aku memilih hidup.